Dalam aplikasi Kencan, mereka tidak ingin kamu menemukan pasangan terlalu cepat. Karena setiap kali kamu menemukan seseorang, perusahaan akan kehilangan 2 pelanggan. Mereka tidak menginginkan itu. Maka dibuatlah sistem dengan algoritma yang sangat cerdas dan dingin, yang sebenarnya tidak ingin kamu menemukan cinta. Aplikasi seperti Tinder dan lainnya tidak didesain untuk menemukan pasangan hidupmu, melainkan untuk membuatmu terus mencari. Semakin lama kamu di dalam aplikasi, semakin banyak data, iklan, dan peluang transaksi yang akan terjadi. Mereka tidak menjual cinta, tapi menjual proses mencarinya. Dan semakin kamu merasa belum menemukan yang tepat, semakin besar keuntungan bagi mereka. Hal yang sama juga berlaku di sisi gelap OnlyFans, di mana ketertarikan manusia terhadap tubuh dan kedekatan dimanipulasi menjadi sistem ekonomi. Semakin lama pengguna menatap layar, semakin dalam mereka tenggelam dalam aplikasi. Platform ini tidak ingin kamu puas atau berhenti berlangganan, karena setiap rasa penasaran baru adalah sumber pendapatan dan membuatmu merasa ingin yang lebih lagi. OnlyFans menjual keintiman yang dapat diulang, bukan kedekatan yang sesungguhnya. Dan itulah mengapa ia terus mendorong batas privasi demi mempertahankan perhatian dan uang penggunanya. Dan disinilah mekanisme dopamin mulai berperan, menjebak manusia dalam siklus rasa ingin tahu dan kepuasan sementara yang tiada akhir. Di aplikasi pencari pasangan, dengan adanya konsep memilih pasangan, mereka memanfaatkan psikologis dasar manusia, yaitu mencari pasangan yang sempurna. Seperti yang kita tahu, kesempurnaan itu tidak ada, dan itu akan menjebak kita dengan cara terus mencari. Aplikasi seperti Tinder dan OnlyFans berhasil memonetisasi hal paling pribadi dalam hidup manusia, cinta dan tubuh. Dalam prosesnya, keduanya juga memanfaatkan mekanisme dopamin di otak manusia. Setiap kali kamu mendapat like, match, atau pesan baru, otakmu melepaskan dopamin, hormon yang sama yang dilepaskan saat seseorang menang judi atau makan makanan favoritnya. Sensasi ini menciptakan rasa senang yang cepat tapi singkat dan membuatmu ingin terus mencari sensasi yang sama. Tinder tahu seberapa sering notifikasi harus muncul agar kamu tetap merasa tertarik. Dan OnlyFans memahami bahwa sedikit perhatian visual cukup untuk membuat pengguna terus berlama-lama. Namun sisi gelap OnlyFans tidak berhenti di sana. Platform ini memungkinkan pengguna membayar secara langsung untuk meminta kreator melakukan sesuatu yang spesifik. Sebuah bentuk permintaan personal yang membuat hubungan antara pelanggan dan kreator semakin kabur. Bayangkan kamu menyukai kreator tertentu secara seksual, dan dengan membayar, kamu bisa meminta melakukan sesuatu yang ada di imajinasimu. Setiap permintaan berbayar memberikan sensasi kendali dan kedekatan yang palsu, dan setiap interaksi semacam itu memicu pelepasan dopamin baru di otak, memperkuat kecanduan yang sudah terbentuk. Pengguna merasa semakin terikat bukan karena cinta atau empati, tapi karena sebuah sistem yang dimainkan secara halus. Sistem ini pada dasarnya dirancang untuk membuatmu ketagihan pada sensasi, bukan pada hubungan. Aplikasi seperti mereka telah menemukan cara untuk mengubah kesepian menjadi model bisnis. Itulah yang membuatnya begitu sukses. Namun kesuksesan ini datang dengan harga pergeseran besar dalam cara manusia memahami hubungan dan cinta. Kita semua ingin dicintai, diakui, dan dekat dengan seseorang. Tapi di dunia modern yang serba sibuk dan digital, kebutuhan ini mulai diambil alih oleh algoritma. Tinder, yang awalnya diciptakan untuk membantu orang bertemu, perlahan berubah menjadi mesin ekonomi yang menjual harapan akan koneksi. Setiap swipe adalah data, setiap match adalah interaksi yang bisa dimonetisasi. Tinder tidak menjual cinta, ia menjual kemungkinan untuk dicintai. Pada awalnya, aplikasi pencari pasangan terasa seperti revolusi. Kamu hanya perlu menggeser layar, dan dalam hitungan detik, kamu bisa bertemu seseorang dari sisi lain kota. Tapi semakin banyak pengguna, semakin sedikit kesempatan untuk benar-benar terhubung.
Di balik layar, Tinder menyimpan skor desirabilitas rahasia, yaitu sebuah sistem penilaian yang menentukan seberapa sering profilmu muncul. Kamu tidak akan pernah tahu nilainya, tapi algoritma tahu siapa yang dianggap menarik dan siapa yang tidak. Dan sistem ini bekerja seperti ekonomi pasar. Semakin tinggi nilai kamu, semakin besar peluangmu dilihat. Semakin rendah, semakin kamu tenggelam. Kecuali kamu membayar untuk naik peringkat. Disinilah mekanisme bisnis Tinder mulai terasa. Semakin kamu frustrasi karena tidak mendapat hasil, semakin besar kamu tergoda untuk berlangganan. Pada awalnya kamu mungkin hanya ingin mencoba fitur tambahan seperti boost atau super like, tapi saat hasilnya mulai menurun lagi, kamu didorong untuk naik ke level berikutnya, ke Tinder Plus, Gold hingga Platinum. Setiap lapisan langganan menjanjikan harapan baru untuk menemukan cinta. Tetapi semakin kamu membayar, semakin aplikasi itu belajar tentang titik lemah psikologismu. Ini bukan sekedar strategi pemasaran, tetapi rekayasa perilaku yang sengaja memanfaatkan ketidakpuasan manusia. Pengguna merasa selalu hampir mendapatkan apa yang mereka cari, tetapi tidak pernah benar-benar mencapainya. Itulah sebabnya sebagian orang bisa menghabiskan ratusan ribu hingga jutaan rupiah demi sensasi yang sama. Harapan mereka, kali ini cinta ada di balik swipe berikutnya. Itulah kenapa banyak pengguna merasa Tinder kini lebih seperti permainan berbayar. Siapa yang membayar lebih, punya kesempatan lebih. Dari sinilah muncul istilah pay to win dating. Sebuah hubungan personal berubah menjadi transaksi ekonomi. Sebuah laporan dari Business of Apps menyebutkan bahwa Tinder menghasilkan miliaran dolar setiap tahun dari langganan berbayar. Dengan sekitar 60% pengguna aktif mengaku pernah mencoba fitur premium karena frustrasi tidak mendapat hasil. Data dari perusahaan riset App Annie juga menunjukkan bahwa pengguna yang berlangganan cenderung menghabiskan waktu 2 kali lebih lama di aplikasi dibanding pengguna gratis. Ini membuktikan bahwa model bisnisnya memang dibangun di atas dorongan psikologis manusia untuk terus mencoba lagi, meskipun hasilnya sama. Semakin banyak uang yang dikeluarkan, semakin besar keterikatan emosional yang terbentuk. Dan inilah bentuk paling halus dari kecanduan digital. Kamu tahu hasilnya mungkin sama, tapi kamu tetap tidak bisa berhenti mencoba. Data serupa juga ditemukan pada OnlyFans. Menurut laporan dari BBC dan Financial Times, pendapatan platform ini melonjak hingga miliaran dolar per tahun dengan lebih dari 200 juta pengguna terdaftar. Namun 80% pendapatannya hanya dikuasai oleh sebagian kecil kreator papan atas. Banyak pengguna baru yang terjebak pada ilusi bahwa semakin sering mereka berinteraksi atau mengeluarkan uang untuk permintaan khusus, semakin dekat mereka dengan kreator idola mereka. Namun, justru sebaliknya, interaksi berbayar itu memperkuat siklus dopamin yang membuat mereka ingin lebih dan lebih, menciptakan ketergantungan yang sulit dihentikan. Di sisi lain, kreator juga merasakan tekanan yang sama. Untuk mempertahankan penghasilan, mereka harus terus melampaui batas, baik dalam frekuensi maupun konten. Siklus ini menguntungkan perusahaan, tapi melelahkan bagi manusia yang ada di dalamnya. Baik Tinder maupun OnlyFans menjual janji yang sama, kebebasan. Tinder menjanjikan kebebasan untuk memilih pasangan. OnlyFans menjanjikan kebebasan untuk menghasilkan uang. Namun keduanya dikendalikan oleh sistem algoritmik yang menentukan siapa yang naik dan siapa yang tenggelam. Di Tinder, kamu bisa membayar agar profilmu ditampilkan lebih sering. Di OnlyFans, kamu bisa membeli promosi atau menurunkan harga langganan agar tidak kehilangan pelanggan. Keduanya menciptakan bentuk baru dari ketergantungan, kebebasan yang bersyarat. Kamu bebas, tapi hanya selama kamu terus bermain di dalam sistem mereka. Sosiolog Zygmunt Bauman pernah menyebut fenomena ini sebagai cinta cair, hubungan manusia yang berubah-ubah dan tidak stabil karena didorong oleh kebutuhan instan dan kepuasan sesaat. Kini, cinta cair telah berevolusi menjadi ekonomi cair.
Namun, tidak semua kisah berakhir gelap. Di antara jutaan pengguna Tinder, ada juga kisah mereka yang benar-benar menemukan cinta sejati. Pasangan yang awalnya hanya bertukar pesan, akhirnya menikah dan membangun kehidupan bersama. Bagi sebagian orang, aplikasi ini menjadi jembatan yang mempertemukan dua orang yang tidak akan pernah bertemu di dunia nyata. Pasti kamu punya teman dengan kisah berakhir bahagia seperti itu. Begitu pula di OnlyFans. Meskipun banyak sisi kelamnya, ada juga kreator yang berhasil mengubah hidup mereka. Beberapa menggunakan platform ini untuk membangun bisnis mandiri, keluar dari tekanan ekonomi, dan mendapatkan kendali atas karya mereka sendiri. Cerita-cerita ini membuktikan bahwa teknologi bukan sepenuhnya jahat. Namun, bagaimana manusia menggunakannya yang menentukan hasil akhirnya. Secara tidak langsung, manusia mendorong dunia di mana cinta tidak lagi organik, tapi terukur. Tubuh tidak lagi pribadi, tapi publik. Dan interaksi sosial berubah menjadi bentuk investasi emosional berisiko tinggi. Sistem ini tidak secara eksplisit jahat, ia hanya efisien. Ia tahu cara terbaik untuk membuat manusia tetap mencari sesuatu yang tidak pernah benar-benar ditemukan, yaitu cinta yang sempurna, pengakuan yang abadi, perhatian yang konstan.